kita tuh inferior, ya kan? Kami kan dari Medan, kampung katanya. Lawan sama anak-anak Jakarta kalah kita. Jangan. Nah, kepada beliau-beliau, Pak Erik, mungkin Bapak Presiden gitu ya, memberikan kesempatan kepada yang muda-muda. Salam BHP Opers. Seoptimis apa Anda? Seoptimis jika 1:1000 kita adalah satunya? Seoptimis jika itu adalah lubang jarum, maka kita masuk ke dalam lubangnya. Dan seoptimis jika orang bilang itu tembok, maka kita cari pori-porinya dan kita masuk ke dalamnya. Tetap optimis, 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 optimis. Salam BHP Opers, jumpa lagi di Dr. CO Channel. Hari ini kita akan berbincang dengan seorang guru, seorang tokoh nasional, Bapak Profesor Hikmanto Juwana, SH LLM PhD. Saya beruntung sekali hari ini bisa berbicara dengan beliau. Beliau adalah guru saya sepanjang masa. Dan saya rasa ini adalah suatu kebanggaan buat kita semua Opers optimistic person. Selamat sore, Prof. Selamat sore. Siap, selamat sore. Waduh, selalu sehat, Prof. Selalu sehat, selalu sehat. Waduh, ini senang sekali, Prof, bisa. Siap, Prof. Kalau ketemu dengan Profesor nih, nuansa optimistik tuh, Prof, bangkit kembali, Prof, jadinya, Prof. Iya. Tapi siap. Saya janji, Prof, hari ini saya nggak akan tanya mengenai Ukraina dan Rusia, Prof. Saya janji, Prof. Karena setiap saya ngelihat Prof di TV pasti itu tensinya agak naik, Prof ya. Saya janji, Prof. Saya nggak akan nanya Palestina, Israel juga saya nggak nanya, Prof. Apalagi Macron saya nggak nanya, Prof. Saya nggak nanya. Jadi kita santai-santai aja, Prof, hari ini, Prof. Silakan. Siap. Ya. Selalu sehat ya, Prof ya. Tetap terus berolahraga terus ya, Prof ya. Nah, itu dia harus ini. Siap, Prof. Ya, untuk para istilahnya apa panggilannya? Opers. Opers itu Opers. optimistic person, Prof. Optimistic person. Siap. Ya. Iya. Opers. Ya. Untuk selalu jaga kesehatan. Siap, Prof. Ya, Siap. itu yang penting. Dan ini yang saya pelajari karena ketika saya muda dulu, Siap, Prof. saya kurang suka olahraga. Oh. Jadi waktu itu tertimbunlah banyak penyakit. Mulai asam urat, lalu gula darah, Siap. gitu ya, kolesterol bahkan itu pada waktu saya usia berapa? Ya 40-an lah rasanya itu ya. Siap. Karena di usia-usia muda itu kurang suka olahraga. Tapi sekarang alhamdulillah dengan banyak olahraga, asam urat terselesaikan. Oke. Gula darah terselesaikan. Siap. Kolesterol apalagi terselesaikan. Jadi bagi Opers, Siap. saya mohon ya jaga kesehatan. Siap, Prof. Tidak ada artinya. Siap, Prof. Ya, jabatan, uang dan lain sebagainya kalau tidak jaga kesehatan. Wah, ini enaknya nih kalau sama guru tuh selain dapat ilmu tuh dapat wejangan seperti ini, Prof, ya kan? Baik, Prof. Nah, kalau kita perhatikan, Prof, saya juga hari ini deg-degan, Prof, karena kalau jumpa Prof harus riset dulu nih. Kalau jumpa Prof harus riset tentang Prof siapa gitu. Tadi saya di awal udah janji bahwa saya tidak akan tanya mengenai politik luar negeri kita, Prof. Nanti mungkin stasiun TV lah yang nanya, Prof. Saya akan santai-santai dengan guru saya sekaligus nostalgia, Prof. Setelah 2019 nggak jumpa Prof lagi nih. Gitu, Prof. Iya. Tapi, Prof, Gara-gara apa? saya bingung, Prof. Prof bilang tadi jaga kesehatan, Prof. Tapi kalau kita makan soto Medan, Prof, itu sampai 3 piring, Prof. karena kita ini Siap. suka kulineran. Oh, gitu, Prof ya. Karena untuk teman-teman yang suka kulineran, Ya. jadi harus ada imbangannya. Oh, gitu. Harus kita bakar itu. Oh, gitu. Keluarkan keringat. Kalau enggak, wah repot nanti kita. Oh, Ya, gitu. Jadi dalam hidup pun juga harus kayak gitu. Harus Siap. menjaga keseimbangan. Itu penting sekali. Wah. Jadi masuknya banyak, olahraganya harus dibalas lebih banyak lagi, Prof ya. Betul sekali. Oke. Baik, Prof, kita akan bincang-bincang mengenai optimistik Profesor Hikmanto Juwana. Kita hari ini bangga sekali, Opers, karena bisa ketemu dengan Prof. Ini salah satu guru saya dan bagi saya ini sangat fenomenal. Kalau ngajar di kelas sama yang di luar tuh beda. Kalau di kelas tuh keras banget, pakpuk. Nut, disertasinya apa? Judulnya apa? Bab satu apa? Bab dua apa? Keringat dingin semua, Prof. Mahasiswa di USU, Prof. Ya kan? Jadi nuansa UI-nya masuk ke USU gitu, Prof. Gimana tuh, Prof? Triknya? Kok bisa jadi apa ya, Prof? Memang kalau di salah satu podcast saya dengar, Prof, begitu ngomong mengenai generasi muda dan pendidikan, tuh Prof tuh sepertinya jadi orator seperti Soekarno tuh, Prof. Kayaknya ngotot banget gitu, Prof.
Gimana tanggapan Prof tentang pendidikan dan anak muda, Prof? Silakan, Prof. Ya, dua hal itu sangat penting ya. Dua hal itu sangat penting karena terus terang kalau di dunia hukum dua hal itu yang agak kurang. Ya, agak kurang itu dalam artian begini. Pendidikan itu di dunia hukum ini terus terang kita mengalami suatu fase di mana orang tidak mau belajar hukum. Orang menganggap hukum itu ya pelajaran yang remeh-temeh lah, cuma sekedar menghafal gitu kan. Nah, sehingga apa? Sehingga kita tidak mendapatkan orang-orang terbaik bagi dunia hukum. Ya. Jadi saya katakan, wah, kalau kita tahu sekarang kondisi hukum di Indonesia mungkin banyak yang memprihatinkan. Dan itu semua karena apa? Karena pendidikan hukum itu tidak mendapatkan orang-orang yang terbaik. Seandainya kita itu mendapatkan orang-orang terbaik, mungkin hukum kita akan lebih bagus. Nah, ini berbeda dengan kayak misalnya di negara Amerika, Singapura bahkan, ya, Inggris. Karena di sana itu orang yang mau belajar hukum itu adalah orang-orang yang justru menurut orang lain kecerdasannya itu lebih. Ya. Nah, jadi itu permasalahan yang saya selalu katakan bahwa saya kalau misalnya diminta untuk hadir dikaitkan dengan masalah pendidikan hukum, pasti saya mau. Yang kedua, generasi muda. Kenapa? Karena misalnya, coba bayangkan, saya waktu satu angkatan, itu 200 orang. Mungkin yang benar-benar memilih ilmu hukum itu cuma 10 orang, termasuk saya tentunya. Ya, yang lainnya adalah kecelakaan. Mereka mau masuk fakultas kedokteran, ya diterima, ya udah masuk hukum. Pilihan alternatif, Prof ya? Mereka, kenapa? Pilihan alternatif jadinya fakultas hukum. Pilihan alternatif, dan alternatif yang paling terakhir, kan? Ya gimana kalau kayak begitu? Ya, maka saya katakan, oke, generasi saya mungkin ada masalah, tapi saya tidak mau ke depan untuk Indonesia generasi muda mengulangi kesalahan di generasi saya. Sehingga apa? Saya selalu berinvestasi waktu untuk para generasi muda dengan harapan Indonesia akan lebih baik di masa yang akan datang. Jadi itu. Ya, jadi saya mau misalnya datang ke sekolah-sekolah di SMA gitu ya. Untuk apa? Untuk memacu keinginan para calon mahasiswa mau masuk ke fakultas hukum. Nah, sekarang alhamdulillah, sekarang saya lihat animo masyarakat muda untuk belajar hukum itu sangat luar biasa. Ya, salah satunya adalah misalnya pengaruh dari pengacara-pengacara terkenal ya, seperti Pak Hotman. Ya nggak apa-apa, yang penting setelah masuk nanti kita tempa, kita berikan perspektif, ya kan? Nah, jadi seperti itu, dan saya berharap bahwa inilah yang akan menjadikan Indonesia di dunia hukum lebih baik. Jadi itu dua hal memang yang sangat penting, pendidikan dan generasi muda. Baik Prof, kalau dikaitkan dengan BUMN Prof, ini kita agak lebih spesifik dengan BUMN. Nah, untuk BUMN ini kan Prof udah mulai nih, kalau katanya milenial, kalau saya sebutkan ini kalau kita di PTPN 3 Prof, saya cinta kali sama PTPN 3 ini Prof, jadi saya harus sebutkan PTPN 3 ini Prof, kan gitu. Jadi kalau saya bilang, kita nih milenial di perusahaan ex-kolonial Prof. Core bisnisnya itu tanaman, Prof. Sementara kita sarjana hukum. Dan saya optimis, Prof, kan kita tuh kan sebagai orang legal dalam berbagai kuliah, Prof juga sampaikan bahwa apapun aksi korporasi, apapun bidang BUMN, maka yang perlu dikawal GCG. Itu pasti kata kuncinya, Prof. Dan itu kita yang expert harusnya, Prof. Gimana tanggapan Prof terhadap itu? Sehingga kita optimis. Ya, gimana, Prof? Silakan. Iya, kalau menurut saya ya, pertama, kita bicara soal generasi muda. Biasanya generasi muda itu punya idealisme-idealisme. Tadi sudah disampaikan, PTPN 3 ini sebenarnya warisan dari Belanda, pengusaha-pengusaha Belanda. Nah, memang pada saat itu pertanyaannya, kalau misalnya sekarang Indonesia sudah merdeka, para pengusaha ini kan ya bilang ya saya mau kembali, atau misalnya pada waktu itu tuduhannya adalah Indonesia melakukan nasionalisasi terhadap perkebunan para pengusaha Belanda. Ya, tapi itu isu lain lagi tuh. Ya. Nanti itu kaitan dengan hukum internasional, bagaimana menyelesaikan dan lain sebagainya.
Ya jangan kita bahas di sini. Jangan terlalu banyak ilmu ke sana, kurang kesejahteraan di sini. Ya. Jadi itu penting juga. Siap, Prof. Siap. Nah, jadi ketika itu di bawah Belanda, pertanyaannya adalah apakah kita akan melanggengkan apa yang ada di masa Belanda itu, atau kita akan memunculkan ide-ide baru. Ya. Nah, inilah pentingnya para generasi muda. Saya berharap ya, kalau misalnya generasi muda di PTPN 3 ini, mereka mempunyai visi bahwa saya ingin sesuatu yang tidak datar-datar. Saya ingin sesuatu yang memberikan makna ya keberadaan saya di PTPN 3. Ada 3 hal. Pertama adalah apakah kita akan seperti ini saja sebagai sebuah korporasi ya, atau kita ingin mengembangkan lebih besar lagi. Ya, termasuk juga hasil yang dikeluarkan oleh PTPN 3. Ya. Dan kemudian diversifikasinya apa? Tetapi sepanjang masih sesuai dengan maksud dan tujuan dari perseroan. Itu penting sekali itu. Yang kedua, yang saya harapkan adalah para generasi muda ini, karena mereka ya belajar dari berbagai tempat dan tidak jauh-jauh melalui teknologi. Ya, melalui sosial media, ataupun baca jurnal, baca tulisan-tulisan pengalaman orang, dan lain sebagainya. Lalu bisa memunculkan atau bisa menjadikan ini semua ya sesuatu yang kalau malam dia tidur, saya ingin mencoba melakukan sesuatu yang baru. Ya, di tempat saya bekerja, termasuk di PTPN 3. Jadi setiap malam saya harus berpikir kayak begitu, apa yang bisa saya kerjakan, apa yang bisa saya kerjakan. Sehingga apa? Saya akan mewariskan sesuatu, legacy orang bilang. Jangan sampai kita cuma kerja ya begini-begini saja gitu kan. Nah, itu kan juga nggak memberikan kita optimisme. Ya. Dan yang ketiga, yang penting juga adalah bagaimana kita bisa menjadikan inspirasi bagi teman kerja kita, apakah itu atasan kita, teman seangkatan kita, atau yang junior-junior. Ya, jangan kira kalau misalnya yang senior-senior ini nggak belajar dari kita, belajar juga, mendapatkan inspirasi dengan semangat kita. Yang senior-senior ini atau yang atasan kita itu bilang, wah ini orang bagus ini, saya juga kepengen nih kayak begini nih. Ya, jadi ini yang kita harus tumbuhkan. 3 hal ini sangat penting. Saya pada waktu pernah menjadi ya dapat amanah ya sebagai dekan di Fakultas Hukum UI. Pada waktu itu usia saya 38 tahun. Orang banyak yang merendahkan saya. Apa sih yang dia bisa lakukan itu? Ya. Tapi saya dalam hati saya bertekad. Jangan sampai pada masa jabatan saya justru menghancurkan Fakultas Hukum UI sebagai alma mater saya. Saya kan punya semacam militansi bahwa ini harus lebih bagus. Nah, itu yang terus kemudian saya lakukan. Belum lagi pengalaman saya kebetulan sekolah di luar negeri, bagaimana menjalankan Fakultas Hukum ini dengan baik gitu ya. Itu coba saya terapkan perlahan-lahan. Ya. Dan kemudian ini semua menjadi semacam inspirasi. Tidak hanya bagi junior-junior saya, tetapi juga teman seangkatan saya, senior-senior. Ya, mereka langsung bilang, wah ini bagus nih, harus didukung. Nah, itu yang kita inginkan. Ya, ini yang kita butuhkan. Tapi harus ada tapinya. Kita juga harus tahu, ya, bahwa kalau menjalankan ini semua ada, kalau menurut saya 3 hal juga. Pertama, kita harus tahu konteks kita di situ. Jangan kemudian kita mau menang sendiri gitu ya. Wah, pokoknya ini harus kayak begini. Enggak. Kita sesuaikan dengan kondisi yang ada. Apa yang kita bisa perbuat. Tapi tetap kita harus maju. Kita nggak mau datar-datar. Yang kedua, kita juga harus tahu bahwa kalau misalnya kita membuat satu katakanlah kebijakan ya di lingkungan di mana kita punya amanah itu juga harus realistis. Jangan kemudian kebijakan itu baru nanti jadinya 10 tahun, tapi kita menjabat cuma 1-2 tahun, ya jangan juga seperti itu. Ya, orang akan bilang, mana nih hasilnya? Karena orang ingin juga melihat hasilnya dalam waktu yang sangat dekat gitu. Dan yang ketiga, kita harus juga memperhatikan apa yang sudah dilakukan oleh para pendahulu kita. Jangan kita menafikan. Saya terus terang kurang suka
dengan pimpinan yang merasa bahwa dia yang paling hebat sehingga menafikan apa yang sudah dilakukan oleh pimpinan sebelumnya. Tidak, pimpinan sebelumnya juga punya ide-ide bagus yang kemudian kita harus pahami. Nah, itu yang terus kemudian kita coba langgengkan, tetapi dengan catatan, kalau memang di sana sini perlu ada perbaikan, pembenahan, ya kita lakukan. Nah, itu yang namanya kesinambungan itu akan terjaga. Ya, jadi itu. Dan alhamdulillah, ya, berkat yang saya lakukan ini, itu saya survive di Fakultas Hukum di UI, dan insya Allah ketika saya sekarang dapat amanah untuk memimpin Universitas Jenderal Ahmad Yani juga mudah-mudahan saya survive. Ya, saya selalu bilang sama anak-anak muda yang menjabat gitu ya, apakah di posisi dekan ataukah di posisi bahkan wakil rektor dan lain sebagainya, saya katakan saya nggak mau ya melihat cuma datar-datar saja, cari sesuatu, ya kan Anda sudah punya pengalaman di sana di sini dan lain sebagainya. Sekarang coba, jadi jangan cuma sekedar wah saya mau menduduki suatu jabatan supaya pintu mobil saya dibukain sama satpam. Ya, kalau itu sih terlalu pendek gitu ya. Itu nggak optimis, Prof ya. Jangka panjang. Baik, Prof. Gitu, Prof, kalau kita cerita, Prof, 36 tahun jadi guru besar, Prof. Saya kebayang aja nih, Prof. Prof tuh guru besar 36 tahun. 39 tahun jadi dekan, Prof. Saya udah kebayang, Prof. Ini wisuda, Prof datang, samping kiri kanannya tuh guru-guru besar yang umurnya mungkin sudah 60-70 tahun. Tiba-tiba datang nih Prof Gihi nih, tek, wah, dekan anak-anak ini kan gitu, Prof ya. Gimana, Prof, untuk apa namanya menjaga itu ya, Prof ya, di dalam diri kita pasti ada ini gimana ya gitu, gimana, Prof ya? Bisa berbagi tips, Prof, buat anak-anak muda di BUMN, Prof. Ya, yang pasti adalah harus munculkan prestasi itu. Siap. Harus munculkan bahwa you deserve ya untuk mendapatkan guru besar, untuk mendapatkan posisi sebagai dekan itu. Ya, kalau misalnya mohon maaf ya, saya nih wah pakai duit lah, atau misalnya jilat sana jilat sini kalau istilahnya kan gitu ya. Enggak kan. Ya, kita jadi duduk di posisi itu iya, tetapi nggak akan ada apa. Nggak kekal ya, Prof ya? Nggak kekal ya, Prof? Iya, nggak kekal. Jadi kalau kita misalnya berkeinginan untuk saya ingin menduduki jabatan itu, sama seperti saya kan dulu lihat waktu masih muda, apa sih kalau saya berkarir sebagai dosen itu jabatan tertinggi yang bisa saya lakukan? Oh, ternyata sebagai guru besar saya akan kejar itu, posisi yang tertinggi itu. Tetapi bukan dengan sogok sana sogok sini, jilat sana jilat sini, tetapi saya harus tahu nih apa yang harus saya lakukan. Oh, guru besar itu sebaiknya S3. Kalau S3, apalagi sekarang undang-undang guru dosen kan, kalau S3 berarti saya harus punya S2. Oh iya, saya harus lakukan itu. Saya harus banyak baca buku supaya nanti suatu hari kalau misalnya ditanya dan lain sebagainya saya bisa menjawab ya sesuai dengan bidang keilmuan saya. Itu yang kita harus lakukan. Dan saya senang nih sama saudara Kris ini. Ya, saya lihat di YouTube-nya dia tunjukkan, wah ini adalah direktur utama sebelum-sebelumnya. Itu kan berarti cita-cita kita ingin sampai di sana. Ya, sampai di sana tapi dengan kerja keras kita. Itu menjadi sumber inspirasi. Siap, apalagi di belakangnya itu ada gambar Bung Karno lah. Wah, itu dia. Memang harus ada nih yang kita idolakan seorang pemimpin. Sama seperti saya waktu dulu juga sejak mahasiswa saya mengidolakan Prof Mokhtar. Wah, saya riset loh. Saya kepingin seperti itu. Siap, Prof. Siap, Prof. Itu yang membuat kita memang bersemangat. Semangat. Ya. Jadi pada waktu saya jadi guru besar, saya tunjukkan bahwa memang saya pantas untuk mendapatkan jabatan guru besar itu. Dengan apa? Dengan tulisan-tulisan saya, dengan saya dikenal di para akademisi baik nasional maupun internasional, sehingga orang nggak bisa merendahkan saya. Demikian juga pada waktu saya jadi dekan, saya tahu saya koreksi ya, usia 38 waktu itu. Memang biasanya dekan usianya 50 dan lain sebagainya. Tapi saya pada waktu itu enggak, saya harus mencetak ya prestasi pada usia 38 tahun ini. Kebetulan saya dapat ya semacam beasiswa lah ya dari pemerintah Amerika ketika itu. Selama 2 minggu saya disuruh muter ke fakultas-fakultas hukum yang ada di Amerika. Lalu saya belajar di sana.
Saya tanya sama para dekan di sana, wakil dekan, gimana sih kamu melakukan ini, itu, dan lain sebagainya. Oh, kayak begini. Saya pelajari itu. Memang saya bukan tipe birokrat kampus, jadi waktu itu saya lebih fokus ke dunia ilmunya. Tiba-tiba dapat amanah menjadi dekan. Siap. Nah, di situ saya bilang, saya buat assessment dulu. Apa yang ada di fakultas? Lalu kemudian apa yang bisa saya lakukan? Ya. Nah, itu berdasarkan itu kemudian saya lakukan. Memang awal-awalnya berat. Mampu nggak nih senior-senior, apalagi senior-senior ini juga dulu dosen-dosen saya, ya kan? Apalagi kalau beliau udah punya kepentingan, tolong ya, wah tolongnya pakai keras lagi ya, pakai bentak. Waduh, ini susah nih, ya kan? Jawabnya gimana nih? Apalagi kalau ada pelanggaran-pelanggaran senior sendiri. Tapi alhamdulillah saya lewati, tetapi bukan dengan marah-marah, tapi pakai kecerdasan. Ya, sambil contoh misalnya ada yang melaporkan bahwa si X, mana guru besar dosen saya, dia terlibatlah dalam tindakan yang menyimpang gitu ya, terkait dengan ya uang dan lain sebagainya. Mati saya bilang, gimana caranya? Alhamdulillah ada surat kaleng masuk, bilang bahwa begini-begini dilaporkan, ya kan? Wah, ini bagus nih, saya dalam hati saya ya. Jangan kemudian kita masukkan ke mana, ke bawah karpet, diemin aja, enggak. Saya telepon, Prof, gini. Mohon maaf nih Prof, ada surat kaleng kayak begini. Saya kok nggak percaya ya Prof melakukan hal seperti ini. Wah, langsung beliau bilang, nggak benar itu. Nggak benar kan ya Prof ya? Nggak benar. Tolong dong buat surat bantahannya Prof ke saya, ke rektor, karena ditembusnya kemana-mana. Ya udah, saya buat tembusannya, surat itu, surat bantahan. Nah, kan bagus. Artinya apa? Saya mau bilang sama senior saya itu, saya tahu lo ya, jangan diteruskan nih. Saya ini dekan nih sekarang, ya kan? Nah, cara seperti itu yang kita harus lakukan. Ya. Kalau misalnya ternyata udah dibuat bantahan, berarti kan saya udah menyelesaikan masalah nih. Tapi masih juga dilakukan seperti itu juga, wah ini repot juga. Ya, gimana nih caranya? Nah, mungkin dibagi kelas. Kelasnya dibagi supaya beliaunya mahasiswa dapat pilihan mau ikut yang beliau atau ada dosen yang lain. Nah, itu bisa kita lakukan seperti itu. Tapi kalau juga masih lakukan seperti itu, ya saya mohon maaf, saya harus tegas. Saya katakan, saya nggak keluarkan surat keputusan dekan untuk beliau bisa mengajar. Nah, beliau protes sama saya. Nah, kebetulan pas beliau sakit, saya bilang, Prof, saya itu ya bukannya tidak mengeluarkan surat keputusan dekan ini bukan tanpa alasan. Apa alasannya katanya? Gini Prof, saya dengar sakit Prof. Udahlah, istirahat dulu. Saya ini kalau enggak nanti dibilang dekan yang zolim. Ya, udah tahu seniornya sudah sakit kok masih disuruh ngajar. Jadi, tapi cara seperti itu, kecerdasan seperti itu yang membuat kita, walaupun kita ini masih muda, ya artinya kalau kita sudah senior kan bisa marah-marah, kita bisa panggil. Tapi kalau kita muda kan enggak. Jadi konteksnya itu yang penting. Nah, itu bisa dipelajari, Prof ya. Itu bisa dipelajari atau memang udah jadi passion, Prof. Jadi kita memang ya udah kita ikutin aja gitu. Atau memang ada iya Prof, gimana triknya Prof? Mungkin juga bisa dipelajari dari buku, dari pengalaman orang bercerita bisa. Tapi yang penting juga kita harus melakukan improvisasi. Kita harus bisa melakukan kira-kira saya kalau mau coba kayak begini gimana ya? Coba kayak begitu gimana? Seperti itu. Sekali waktu misalnya senior saya datang misalnya waktu saya jadi dekan. Abang titip ya. Titip apa Bang? Titip anak abang nih katanya. Dia mau masuk di UI nih katanya, di Fakultas Hukum. Mati saya bilang. Padahal kan komputer semuanya gitu kan. Saya mau bilang, nggak bisa Bang. Wah, yang ada saya ditabok lah pasti gitu kan. Apalagi saya bilang sama beliaunya, Bang ini yang mutusin kan rektor bukan dekan Bang katanya. Kau kayak nggak kenal rektor aja katanya. Kamu mau bantu abang nggak? Marahin kayak begitu. Jadi Prof begini, ya? Kalau lah ini kan dunia kampus Prof ya, kita kan Prof pasti ikut. Dulu. Oh belum Prof. Oh iya Prof, lanjut Prof. Siap salah. Iya, jadi saya bilang begini, gini Bang. Ya saya bilang oke Bang. Ya tapi oke-nya itu gini, saya berdoa terus mudah-mudahan anaknya memang bisa diterima. Ternyata nggak diterima. Waduh. Saya dalam hati saya pasti nih senior saya marah. Bener, waktu hari nggak diterima itu siangnya itu senior saya datang ke fakultas. Marah-marah sama saya. Setengah jam saya dimaki-maki. Brengsek kau katanya begini. Saya langsung setelah setengah jam beliau kelihatannya udah marah-marah terus saya bilang harus potong nih kan. Saya bilang begini aja, Bang, mohon maaf Bang, saya belum bicara Bang. Apa kamu ngomong? Bang, saya di sini kan dekan Bang.
Tahu aku, katanya. Jangan kira aku takut ya, katanya. Mat, saya bilang. Saya juga guru besar. Sok lu, katanya. Waduh, dia bilang. Emang kenapa lu bawa dekan guru besar? Orang Batak juga nggak? Orang Medan juga, Prof? Nggak, Prof? Bukan orang Medan. Ya. Orang Medan, Prof, ya, Prof. Ya. Lalu saya bilang, kenapa kau bawa pakai jabatan kau itu? Saya bilang, Bang, gini, Bang. Saya ini dekan, saya ini guru besar. Anak saja nggak diterima, Bang. Yang benar kau. Benar, Bang. Nggak bohong kau. Nggak bohong. Wah, langsung dia luluh. Dia bilang, aku suka sama kau itu. Iya, Bang. Iyalah, katanya, kau bisa jaga alma mater. Kau nggak ada konflik of interest. Bagus itu. Teruskan, katanya. Baik, Bang. Oh, bisa luluh. Langsung dia pulang. Setelah pulang, saya bilang, alhamdulillah ya Allah. Kenapa? Dia nggak tanya sama saya. Anakmu kelas berapa? Kelas 3 SMP. Ya. Nah, tapi kan kita harus lakukan hal yang Siap. jangan sampai buat orang marah. Ya, gimana mau lulus, Prof, ya kan? Masih kelas 3 SMP, Prof, ya? Ya. Baik, Prof. Jadi sebenarnya kalau kita lihat bahwa nggak jauh beda nih manajemen di BUMN dengan manajemen di universitas, Prof. Nah, kelemahan kita nih sarjana-sarjana hukum yang ada di BUMN, Prof. Taunya cuma regulasi, Prof. Ini kemarin saya ikut nih yang talentnya BUMN, Prof. Memang puji Tuhan lulus juga nih, Prof, dari LPMUI nih, Prof. Iya, cuman saya harus belajar keras, Prof. Saya baru tahu tuh, Prof, yang namanya balas scorecard, saya baru tahu itu analisa SWOT, Prof. Baru belajar, Prof. Gimana nih, Prof, ya? Artinya manajemen juga perlu. Orang-orang legal ini kan apa ya, Prof, ya? Kekeh sekali dengan aturan, undang-undang. Itu yang menjadi, kalau saya rasa itu menjadi poin yang harus diisi. Manajemen ternyata lebih penting juga ya, Prof, ya? Kayaknya Prof juga seimbang nih antara manajemen, legal, bisnis, apa gimana kira-kira ya, Prof, ya, untuk para sarjana hukum yang ada di BUMN. Saya bilang kita nih kaum minoritas, Prof, di sini, Prof. Tapi harus optimis, Prof. Kita harus belajar terus sehingga kita bisa berkontribusi buat BUMN. Gimana tanggapan Prof terhadap itu, Prof? Kalau saya pengalaman saya, memang hukum iyalah kita harus strict pada aturan, nggak mungkin tidak. Tetapi yang membuat saya berubah itu ketika saya menjadi seorang lawyer. Ya kan? Seorang lawyer itu kan kita apalagi lawyer hukum lawyer bisnis gitu ya, yang berkaitan dengan bisnis dan lain sebagainya. Waktu itu saya pernah di kantor hukum namanya Lubis Gani Surowijoyo. Nah, di situ saya berinteraksi dengan pelaku usaha, manajemen. Dia kalau misalnya datang ke kantor kita kan bukan, saya punya masalah. Terus kita bilang, iya memang nggak bisa, Pak. Wah, buat apa datang ke tempat kita nih, ke kantor hukum ini kan? Saya punya masalah, carikan solusinya. Tetapi jangan melanggar hukum ya. Ya, tapi kalau menyelundupkan hukum ya bolehlah. Kalau penyelundupan hukum kan nggak ada yang dilanggar hukumnya, ya kan? Tapi kita mencoba mencari celah. Di situ kita harus berpikir. Saya lihat, oh iya ya, kepentingan dari pengusaha itu seperti ini. Bagaimana saya bisa membuat aturan yang ada itu memungkinkan dia melakukan itu. Nah, di situ muncul nih kreativitas dan lain sebagainya. Sehingga apa? Jangan samakan ya semua sarjana hukum, di stereotipkan lah bahwa iya dia cuma taunya aturan-aturan, pasti nggak boleh. Ya enggak lah, pasti ada jalan keluar. Kalau misalnya dia memang lawyer yang korporat dan lain sebagainya, pasti dia tahu manajemen itu karena dia berhubungan juga sama manajemen. Saya ambil contoh ya, kalau misalnya penyelundupan hukum itu kan gini, ada orang datang, Pak, saya mau menikah. Tapi saya punya masalah. Apa masalahnya? Pasangan saya dengan saya beda agama. Wah, menurut hukum Indonesia kan nggak boleh. Tapi kalau saya bilang, oh ya nggak bisa itu. Wah, nanti dia marah sama saya. Buat apa datang ke Bapak? Mending saya kemarin aja udah cukup di catatan sipil. Ya kan nggak ada solusi. Nah, tetapi kalau kita bilang gini aja. Ya, kalau misalnya Anda mau, Anda menikahnya di Singapura atau di Hong Kong. Nanti di sana nggak ada persyaratan menurut agama apa. Yang penting sah menurut negara. Nah, setelah Anda menikah di sana, pulang ke Indonesia, daftarkan perkawinan Anda. Itu udah sah, gitu kan? Solutif ya, Prof, ya? Solutif ya, gitu ya, Prof? Iya, solutif. Iya. Lalu pertanyaannya, ada nggak yang dilanggar hukum itu? Nggak ada. Nggak ada. Iya. Itu semua. Tapi secara moral, salah nggak? Ya, kan saya waktu itu masih konsultan hukum, bukan konsultan moral. Kalau sekarang udah nggak mau lagi. Iya. Jadi Prof, kalau kita nih optimis, Prof, orang-orang hukum yang di BUMN, walaupun saya bilang minoritas, saya pasti akan optimis, Prof. Jadi saya bilang gini, legal ini gini, Prof.
Jangan kalau kita maju tuh direksi atau SCVP yang ada di BUMN ini bilang, wah ini Pak nggak boleh nih aturan, dia kan mundur Prof. Habis itu kita bilang lagi, dia maju lagi nih Prof. Ini aksi korporasi kan harus jalan ya Prof. Saya selalu bilang sama kawan-kawan di legal-legal di BUMN, di PT PN3 khususnya, saya bilang kita tuh jadi rel, kiri kanannya kita jaga tuh, direksi sama SCVP-nya bermain di dalam, tapi jangan keluar dari rel itu, kitalah yang menjaga. Gitu ya Prof ya? Kira-kira bagaimana pendapat Prof? Dan keberadaan kita harus menjadi solusi, Siap. bukan menjadi penghambat. Oh. Kalau misalnya ini nggak boleh Pak, ini nggak boleh Pak, kau katanya, kau belum belajar sama Prof Hikmanto itu kali ya. Iya. Kirim ke sana dulu nah. Saya kan udah belajar sama Prof Hikmanto, jadi dapat itu Pak, Prof. 2000. Prinsip adalah prinsip pokoknya jangan melanggar hukum. Baik Prof. Ya, Baik. tapi istilahnya menghindari hukum boleh. Ya, ini narasi-narasi yang pas nih. Ini kalau guru besar tuh pakai narasi yang bagus. 2009 Prof pernah jadi komisaris di Antam, PT Antam, tuh BUMN Prof. Iya. Prof, saya mau nanya, ini orang hukum dijadikan komisaris tuh paling ditanya, Pak, anggaran dasar sudah sesuai belum? Ini keputusan direksi udah oke belum? Gimana tuh Prof? Optimisme apa yang bisa Prof bangun berada di BUMN tapi hanya ditanya mengenai aturan-aturan atau gimana Prof? Bisa cerita Prof? Ya, yang pasti 3 hal. Pertama adalah karena kita sebagai komisaris tentu kita melakukan pengawasan. Dalam konteks melakukan pengawasan, karena kita tahu masalah hukumnya, kita selalu ingatkan kepada manajemen bahwa ada aturan yang berlaku. Kan gitu ya. Dan saya selalu ingatkan, kalau kita patuh terhadap aturan, ini menjadi nilai tambah untuk korporasi. Ya kan? Karena apa? Orang akan percaya untuk misalnya berinvestasi di perusahaan itu. Kalau misalnya perusahaan ini TBK, kita ingin memastikan bahwa setiap kegiatan itu tidak ada aturan yang dilanggar gitu kan. Nah, ini kan bisa kita lakukan seperti itu. Yang kedua adalah menurut Undang-Undang Perseroan Terbatas kan komisaris juga bisa memberikan saran. Nah, jadi ini saran ini yang kemudian kita harus berikan. Ya, kita lihat nih transaksinya seperti apa. Oh, ini ada aturan yang melanggar. Nah, yang seperti tadi saya katakan solutif gitu ya. Kita beri saran-saran, coba kayak begini. Tapi nanti dikonfirmasi ya ke bagian legalnya misalnya, atau ke legal dari pihak luar. Kira-kira bisa atau tidak. Ya, karena saya kan juga punya pengalaman membantu dulu perusahaan-perusahaan. Jadi saya coba lemparkan atau berikan saran seperti ini. Jadi itu juga bisa kita lakukan. Dan yang kemudian yang ketiga, ini yang sangat penting. Ya, keberadaan komisaris yang punya latar belakang hukum. Karena apa? Mungkin kita tidak bisa hindari bahwa perusahaan atau petinggi dari perusahaan, pegawai itu dituduh melakukan perbuatan misalnya pidana. Terutama kalau PT ini kan soal kerugian negara. Padahal ini kerugian yang memang sebagai akibat dari investasi. Wah, tapi kan aparat penegak hukum bilang, ini kerugian negara, ini korupsi. Pasal 2, pasal 3, Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Nah, dalam konteks seperti itu, kita bisa membantu. Kita bisa menjelaskan kepada aparat penegak hukum. Misalnya saya bilang, tunggu dulu, kamu udah cek nggak ada niat jahat atau tidak? Karena yang membedakan kerugian negara karena resiko investasi dengan kerugian negara yang karena korupsi, itu kalau yang korupsi itu ada niat jahatnya. Ya, sejak awal dia punya niat bahwa saya mau merugikan perusahaan saya supaya untuk memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi. Tapi kalau misalnya itu resiko investasi, nggak pernah kita berpikir kayak begitu. Iya. Ya. Buktikan Nah, bisnis judgment rule-nya Prof ya. Bisnis judgment rule ya Prof. Iya. Siap. Iya, nah disitulah maka yang saya katakan Saudara Kris ya, keberadaan kita dimanapun kita berada harus bermanfaat. Ya, jangan sampai keberadaan kita itu justru ini orang cuma dapat gaji-gaji aja tapi nggak ada sesuatu kontribusinya, apalagi ya cuma datar-datar kayak begitu. Enggak lah, saya sih nggak mau. Kalau misalnya saya ditempatkan di mana, saya pegang posisi apa, saya harus ada sesuatu yang harus saya jalankan, harus nggak boleh datar-datar, harus peng gitu ya. Nah, Peng naik ke atas ya Prof ya. kalau misalnya ke Unjani nanti Saudara Kris datang ke Cimahi, bisa lihat gitu ya. Kampusnya sekarang udah kayak apa gitu. Saya 3 bulan Prof di Unjani Prof. Saya penelitian skripsinya di Unjani Prof. Nyari skripsinya. Iya Prof. Iya di Cimahi Prof. Cari skripsinya. Iya Prof. Nanti kita datang lagi. Kampusnya seperti apa? Tapi jangan disuruh ngajar Prof. Saya sendiri. Yayasan Kartika Eka Paksi, Iya. di mana di situ ada Pak
kasat dan lain sebagainya. Saya pada waktu itu hanya mempresentasikan, ini loh kurangnya gini-gini. Mungkin juga mempresentasikan dengan meyakinkan sehingga komitmen dari yayasan bilang, oke, bisa. Lalu pertanyaan berikutnya yang repot itu adalah, oke, kita pinjam duit. Nah, pinjam duit tapi rektor pikirin, dari mana ini pengembalian duit itu? Nah, ini dia. Nah, saya bilang, ini pertama kali saya memegang sebuah institusi yang harus mikirin, saya harus cari duit gitu kan. Sama seperti kalau direksi di PTPN juga harus mikir kayak begitu, karena dari duit itu bisa memberikan kontribusi buat bangsa, ya. Yang itu yang diharapkan, dan kemudian juga mesejahterakan rakyat, pada pegawainya, rakyat. Semua itu. Prof, ini kan Prof, saya bilang hijrah lah ya, tapi sebenarnya dunia pendidikan juga Prof ya, dari UI ya ke Unjani gitu ya Prof ya, rektor Unjani Prof, rektornya gitu Prof. Ya, jadi itu udah diketawain. ketawa nggak ngejek Prof ya kan. Nah, di Unjani Prof, ini kan hampir sama nih Prof, malah lebih, ini ada pendidikannya, ada militernya Prof. Ini kan resiko Prof ya, resiko. Apa optimisme dari Prof ini untuk mengambil keputusan nih? Pokoknya kan bukan hanya sekedar integritas harus di dunia pendidikan Prof, banyak kampus-kampus lain yang Prof pernah ngajar kan Prof. Ini masuk jumpa Pak Andika ya pada saat kasat Prof, sekarang udah jadi Panglima. Kan kita tahu tuh kalau misalnya tentara tuh ngajarnya siap ini kan Prof ya. Sementara Prof ini orangnya idealis, ini gimana siap-siap kan gitu Prof. Ini kan butuh optimisme dan semangat Prof. Ini boleh dong Prof kita di sharing nih Prof. Gimana nih Prof? Oke. Dua hal. Siap. Pertama dulu, keputusan saya akhirnya saya mau jadi rektor di Universitas Jenderal Ahmad Yani. Chris, saya tahun 2019 bulan ya November Desember lah gitu ya. Saya ikut dalam proses pemilihan rektor Universitas Indonesia ya. Saat itu saya gagal. Dan ya sudah, saya pikir ya nggak apa-apa. Yang penting saya sudah nyoba karena teman-teman berharap pada saya ya. Nah, bulan April ya, sebelum April lah gitu ya, itu saya dikontak sama Pak Andika Kasat ketika itu untuk saya menjadi rektor. Waduh, saya waktu itu pikiran saya nih Chris, waduh, saya bilang nih gimana ya, mau nggak nih saya menerima jabatan ini? Karena apa? Kalau saya terima jabatan ini, takut saya dicemooh sama teman-teman saya di UI. Hikmahanto ini, dia ini udah gila jabatan, nggak dapat rektor di UI, rektor dimanapun dia terima. Karena terus terang, mohon maaf, Universitas Jenderal Ahmad Yani ini, walaupun kita sudah tahun ini 32 tahun, tidak begitu dikenal, kecuali di Jawa Barat, di Cimahi, iya. Bahkan di Cimahi satu-satunya universitas, ya pastilah dikenal. Gitu. Taunya Unjani itu birokrat, konsul-konsul, duta besar gitu Prof ya, itu kan yang kita tahunya Prof ya. Iya, nah jadi waktu itu saya berpikir juga, aduh gimana ya, saya malu nanti kalau misalnya saya mendapatkan jabatan untuk dianggap sebagai gila jabatan, yang penting saya jadi rektor. Yang kedua yang saya khawatirkan adalah, ini kan Cimahi, saya posisi di Jakarta, pulang pergi gitu kan. Dan ketiga, saya nggak tahu nih komitmen dari Yayasan Kartika Eka Paksi, apakah memang all out untuk membangun universitas ini atau tidak. Kalau enggak ya, saya ada di sini juga nggak akan berpengaruh besar. Nah, itu semua terjawab sama Pak Andika. Pertama adalah beliau bilang yang terakhir, udah saya komit, ya, saya ingin Prof Universitas Jenderal Ahmad Yani harus menjadi Naval Postgraduate School yang ada di Amerika Serikat. Naval Postgraduate School itu punyanya Angkatan Laut di Amerika. Iya. Dan dia maju sekali. Jadi ini kan juga punya angkatan perang, angkatan darat di Indonesia, di Unjani. Ya. Jadi itu. Dan saya komit nanti kolaborasi dengan satuan-satuan dari TNI Angkatan Darat untuk mahasiswa magang dan lain sebagainya. Oke. Yang kedua, komitmen bahwa pokoknya buat assessment, apa yang harus kita lakukan. Saya minta ICT, saya minta gedung-gedung diperbaiki. Oke. Nah, itu berarti saya udah tenang nih. Nah, yang ketiga, saya katakan pada diri saya sendiri. Ya, saya tuh paling senang di tempat yang orang tidak menganggap bahwa itu sesuatu yang keren, bagus gitu. Ya mungkin orang bilang, ya kayak dibuanglah saya ini. Tapi nggak apa-apa, saya akan buktikan bahwa keberadaan saya di sini akan memberikan kontribusi yang luar biasa ya bagi institusi ini, dan kemudian
bisa membuat orang ya menyesal gitu ya. Kenapa kita nggak milih dia? Itu dia. Jadi ini semua, Prof, ini untuk meyakinkan opers yang ada di seluruh Indonesia nih, Prof. Terjawab semua. Jadi Unjani bukan pelarian Prof Ikma, Prof Gihi dari UI. Itu bukan pelarian, Prof ya. Bukan, Prof. Salah semua. Iya. Berarti mereka nggak optimis, Prof. Betul sekali. Ya. Jadi supaya kita tuh ada optimisme, kita ada di situ boleh. Iya. Nah, terus kedua, kan saya masuk di dalam institusi punya TNI Angkatan Darat, suasana waduh kayak Iya. sekarang nih coba, Chris, kalau Chris lihat saya dulu sebelum saya di Unjani, saya kan pakai baju batik. Bener, Prof. Bener. Sekarang, Iya. pakai baju hijau, pakai Iya, Bro. pakai ini, Oh, iya kan? badannya udah tegap begitu, Prof. Nah, bagus gitu. Iya. Jadi prinsip kita, ya, dimanapun kita ditempatkan, kita pertama harus menyesuaikan dengan tempat itu. Ya, maka saya gini, pakaian, ya tadi badan tegap, saya olahraga, saya kencengin, gitu kan? Siap, Prof. Supaya kelihatan kayak angkatan darat lah, gitu. Iya. Lalu kemudian saya selalu bawa nama Universitas Jenderal Ahmad Yani. Saya nggak malu, ya kan? Bahkan Bapak Kasat selalu bilang sama saya, ya tolong Prof ini kan udah tokoh nasional, sering masuk TV dan lain sebagainya. Tolong dibawa nih, digendong Universitas Jenderal Ahmad Yani. Saya gendong, ya nggak ada malu saya. Oh. Ya, lalu kemudian saya dari situ juga mempelajari, oh ya ini faktor disiplin ini penting. Jadi waktu saya masuk di Unjani, saya lihat mahasiswa saya gondrong ini dan sebagainya. Ini gimana nih? Katanya miliknya TNI Angkatan Darat, kok kayak UI aja gondrong-gondrong juga. Wah, lalu saya bilang sama staf saya bilang, saya minta harus ada pendidikan latihan dasar kepemimpinan, kedisiplinan dan kepemimpinan. Ya mungkin kalau di BUMN kan ada ya. Ya, ada, Bro. Setengah hari, wah mereka barisnya bagus ini dan lain sebagainya. Lalu saya bilang sama mereka, ya Anda beruntung masuk di Universitas Jenderal Ahmad Yani yang punya TNI Angkatan Darat. Kenapa? Ada 3 hal yang penting. Pertama, prajurit TNI Angkatan Darat, ya itu mereka disiplin. Jadi saya minta Universitas Jenderal Ahmad Yani para mahasiswanya untuk disiplin, ya sehingga pemberi kerja itu seneng gitu ya. Oh ini pasti anak disiplin. Ya karakter kita, pembeda kita. Yang kedua, loyal. Ya kalau di Angkatan Darat kan loyalitas itu penting. Loyalitas terhadap perintah. Ya, jadi itu yang penting. Dan yang ketiga, santun. Ya, para prajurit TNI Angkatan Darat terhadap seniornya, terhadap teman angkatan, terhadap santun mereka. Ya, jadi 3 hal itu saya bilang saya harus dipedoman. Belum lagi saya bilang, kalau Anda nanti mulai belajar di Universitas Jenderal Ahmad Yani, ingat tuh, seperti para prajurit TNI Angkatan Darat ketika mereka mau masuk ke laga perang. Yaitu apa? Ingat kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Jadi Anda belajar di sini selalu ingat kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Ya. Yang kedua, para prajurit TNI Angkatan Darat ketika mereka masuk laga perang selalu berpikir bahwa ini untuk kebesaran negara. Saya berperang bukan untuk sekedar, mohon maaf ya, gaji atau apa. Enggak, untuk kebesaran nama Republik Indonesia. Nah, saya katakan, Anda juga harus punya semangat seperti itu, optimisme seperti itu. Jangan pernah berpikir kalau saya lulusan Universitas Jenderal Ahmad Yani, ya paling jadi wali kota atau apa. Enggak, saya bilang. Kalau perlu bisa jadi presiden sekalian. Amin. Nah, harus punya mimpi besar. Jah. Ya. Dan yang ketiga, ini yang penting nih, jangan pernah mengkhianati restu dari orang-orang yang kita cintai. Ya, jadi kalau prajurit TNI Angkatan Darat mereka masuk laga perang, itu kan pasti dikasih restu dari orang tuanya, dari pasangan hidupnya, anak-anaknya. Nah, saya bilang sama mahasiswa saya, kamu juga harus kayak begitu. Jangan kamu nanti udah dibiayai oleh orang tua, didoakan oleh orang tua, tapi malah mabuk-mabukan dan lain sebagainya. Enggak, saya bilang, enggak boleh kayak begitu. Kamu harus benar-benar jangan mengkhianati apa yang sudah dilakukan oleh para restu dari mereka-mereka yang mengasihi kita. Seperti itu, Chris. Alumninya kan ada Agim ya, Prof ya? Ada Prof Hendro Priyono ya, Prof ya? Iya, Prof ya. Jadi ada yang mau jadi presiden nanti dari Ahmad Yani, Prof ya? Insya Allah. Wah, optimis, Prof ya? Waduh. Optimis. Ya. Itu doa saya ya, Chris ya. Amin. Doa saya sama mahasiswa saya bilang, pokoknya kalau kamu berdoa, saya pimpin. Gitu. Saya bilang gini, ya Tuhan, siapakah di antara kami yang akan menjadi pemimpin bangsa? Wah, jadi wali kota, jadi bupati, jadi menteri, jadi presiden. Wow. Apakah orang itu di depan saya, di belakang saya, di samping saya, di samping kanan saya, atau saya?
Ya Tuhan, mudah-mudahan orang itu adalah saya. Amin. Wah, amin. Saya aminin juga, Prof. Ya. Itu namanya optimisme. Siap, Prof. Iya, Christian. Ya, jadi ini Opers di seluruh Indonesia nggak tahu nih, Prof. Sebelum Prof berdoa di 2021, Prof udah jadi presiden nih, Prof. Presiden ASEAN Society of International Law, Prof. Jadi itu, Prof. Jadi sebelum berdoa udah langsung dikasih sama Tuhan tuh, Prof. Ini presiden apa namanya ASEAN Society of itu apa itu, Prof? Kok ngaku-ngaku presiden aja macam partai-partai, Prof? Ini ada presiden gimana? Yang angkat pakai pemilu nggak, Prof? Atau dipercepat atau diperlama gimana tuh, Prof? Kira-kira? Apa itu presiden apa, Prof? Kira-kira bisa dijelaskan, Prof? Presiden, jadi ini para ahli hukum internasional, para dosen hukum internasional, kita punya yang namanya masyarakat atau society, gitu ya. Nah, society itu ada yang di Amerika, ada yang di Eropa, ada yang di Jepang, ada American Society of International Law. Jadi ini perkumpulan dosen-dosen hukum internasional lah, gitu ya. Jadi pemilihannya, Prof? Ya. Pemilihannya gimana, Prof? Sebenarnya pemilihannya sih bergilir saja. Oh ya gitu. Sebelumnya Australia, lalu ditanya siapa yang mau, gitu ya. Saya bilang ya udah saya mau, gitu kan. Dan orang bilang oh ya dah, pantas dia, dah. Tapi kita terpilih itu harus menyelenggarakan satu event untuk society ini 2 tahun biasanya sebelum kita step down ya, sebelum kita selesai. Dan saya berani karena saya ingin menggabungkan antara UI dengan Universitas Jenderal Ahmad Yani ya untuk menyelenggarakan ini. Jadi karena ya saya kan alma mater saya masih di UI gitu ya, saya masih mengajar di UI. Dan kemudian saya jadi rektor di Universitas Jenderal Ahmad Yani, sehingga saya bilang fasilitas gedung, tempat dan lain sebagainya, udahlah itu kendali saya kalau di Unjani. Kalau di UI saya nggak punya kendali kan gitu kan, karena saya tidak pegang struktural. Nah oleh karena itu saya mengusulkan bahwa kita akan adakan di Universitas Jenderal Ahmad Yani, dan mudah-mudahan tahun depan gedung-gedung yang sedang dibangun di Universitas Jenderal Ahmad Yani sudah jadi. Jadi saya bisa juga memberikan gambaran lah ke berbagai teman dari berbagai negara terkait dengan Universitas Jenderal Ahmad Yani. Dan itu berapa tahun itu, Prof? Itu 2 tahun. Oh, 2 tahun sekali, Prof ya? 2 tahun sekali, Prof. Sebelumnya Australia, kemudian saya nanti tahun depan 2 tahun lagi siapa lagi itu. Tapi ini kan sudah jalan hampir 1 tahun. Jadi 1 tahun lagi 2023 harus berlalu. Oke, Prof, saya punya idola Soekarno. Kalau saya tanya Prof Mukhtar, pasti Prof bisa ceritakan dari pagi sampai pagi, Prof. Kalau Prof Mukhtar, saya lihat di beberapa podcastnya Prof gitu. Saya ingin tahu Soekarno dalam pandangan Prof Gihi itu siapa dan bagaimana. Kalau saya passion spirit, Prof, asli, Prof. Kalau saya, dalam pandangan Prof Gihi gimana, Prof? Kalau saya lihat ya, sosok dari Bung Karno itu sekali lagi ini saya nggak tahu kenapa selalu bilang 3 gitu ya. Ada 3 hal. Pertama, karena PTPN 3, Prof. Beliau itu. Karena PTPN 3, jadi 3. Iya, Prof. Ya. Saya cinta PTPN 3, Prof. Siap. Ya, Prof ya. Lanjut, Prof. Ya, jadi pertama, Bung Karno itu tipe orang yang dia tidak puas dengan ilmu yang dia peroleh mungkin dari sekolah formal. Dia ingin belajar sendiri. Jadi walaupun beliau ini seorang insinyur, arsitek, tetapi kemampuan beliau terkait dengan masalah-masalah internasional, geopolitik, bahkan hukum sekalipun, itu sangat luar biasa. Karena apa? Ketekunan beliau dalam membaca. Itu yang saya salut sama beliau. Ya. Nah, yang kedua, yang kita perlu pedomani dari Bung Karno itu adalah apa? Percaya diri. Beliau nggak pernah tuh merasa inferior. Karena apa? Saya berwarna coklat karena saya asalnya dari Indonesia. Beliau dengan percaya diri di dalam forum-forum internasional menyampaikan apa yang beliau sampaikan untuk masyarakat kita. Kadang di Indonesia itu banyak pemimpin yang di Indonesia kelihatannya hebat ya. Wah. Tapi di luar negeri nggak ada apa-apanya. Enggak, kalau Bung Karno nggak tipe kayak begitu. Antara apa yang dia munculkan ya di dalam negeri dengan apa yang dia munculkan di luar negeri. Wah, orang salut sama yang namanya Bung Karno. Maka banyak pemimpin-pemimpin dunia yang sangat respect terhadap Bung Karno ini.
Ya. Yang ketiga, kalau saya melihat sosok dari seorang Soekarno itu adalah memberikan inspirasi. Ya, orang bilang public speaking-nya itu luar biasa. Ya, bagaimana mengartikulasikan sesuatu. Sehingga apa? Sehingga lawan bicara itu langsung lihat, oh iya, sangat begitu, oh iya, kayak itu. Ya, harus itu kalau menurut saya. Nah ini dia figur dari seorang pemimpin. Karena sekarang ini kan kita sedang membahas soal kepemimpinan ya. Iya, Prof. Iya, Prof. Jadi nggak salah kalau misalnya saudara Kris ini memilih selama ini figur Soekarno ya sebagai panutan, bahkan ditaruh di meja kerjanya ya, tempat kerjanya supaya selalu terinspirasi. Kenapa? Itu tadi mulai dari terinspirasi dengan apa yang sudah Bung Karno lakukan. Tapi juga jangan lupa ya, banyak belajar, walaupun sekarang udah doktor juga harus tetap belajar, buka buku lagi ini dan lain sebagainya. Dan jangan pernah merasa bahwa kita tuh inferior, ya kan? Kami kan dari Medan, kampung katanya. Lawan sama anak-anak Jakarta kalah kita. Jangan. Nah, apa itu Jakarta itu? Kan harusnya begitu ya. Apalagi nanti kalau sudah ibu kota negara pindah, nah, Jakarta udah jadi kampung juga kan? Yang jadi ibu kota soalnya di Penajam, Prof. Di Penajam, Prof. Nah, Penajam. Iya. Tapi juga harus secara internasional. Ya kan? Kita harus bisa berinteraksi. Karena nanti membawa TPN 3 ini, kalau menurut saya, jangan cuma di dalam negeri aja kita berkuar-kuar ya, tetapi juga di pentas dunia. Ya, bagaimana kita bisa memberikan sesuatu gitu ya, kontribusi kita, apakah terkait dengan manajemen skill-nya, apakah dengan hasil yang diproduksi oleh PT PN 3, macam-macam. Gitu. Baik, Prof. Ini closing-nya nih, Prof. Sebenarnya saya pingin ngobrol sama Pak Erick Thohir, Prof. Cuman saya kenal beliau, tapi beliau yang nggak kenal saya, Prof. Gitu, Prof. Iya. Saya juga gitu. Oh iya. Tapi Prof kemarin ngomong sama Pak Luhut, pasti udah ngomong sama Pak Erick Thohir, berarti kan gitu kan. Jadi Prof gini, Prof. Kira-kira Prof sebagai akademisi, saya akan tetap menganggap Prof sebagai akademisi, walaupun di dalam dunia praktisi Prof juga udahlah expert lah. Siapa yang nggak kenal Prof Gihi kan gitu, Prof. Saya pingin Prof, kira-kira harapan Prof terhadap anak muda yang ada di BUMN ini, Prof. Supaya nanti ya syukur-syukur nanti acara ini didengarkan Pak Erick, Pak Jokowi lagi muter-muter. Oh, ada si Christian sama Prof Gihi ini, Pak. Pansos, Prof, pansos. Tapi ini serius, Prof. Kira-kira untuk anak muda, harapan Prof kepada pemerintah supaya anak muda ini memang bukan hanya sekedar wacana saja. Wah, milenial di bawah 42 itu harus sudah bisa memimpin BUMN. Saya mau bilang gini, Prof. Kalau jalurnya karir, maka dia harus ikut dengan grading, Prof. Kan gitu, Prof. Akhirnya tetap juga anak muda yang dari luar BUMN yang masuk. Nah, saya mimpi seperti itu, Prof. Nah, ada lagi ketentuan yang baru, ketentuan di peraturan menteri kalau mau jadi direksi atau direksi lah ya, Prof. Direksi BUMN, maka dia tidak aktif lagi. Anak muda kan juga dia nggak mau ngambil risiko ya, Prof. Dia harus berhenti dari BUMN, ya sampai kapan? 1 tahun, 2 tahun, setelah itu dia mau kerja apa gitu ya. Itu kan orang yang nggak optimis, tapi kalau Christian optimis, Prof. Mau umur berapapun pasti bisa gitu kan, Prof. Gimana, Prof, kira-kira pesan dari Prof buat pemerintah ya, Prof ya, supaya ini kan nanti kan pasti orang-orang pasti akan melihat, sehingga kami anak-anak muda di BUMN ini tetap optimis bahwa suatu saat nanti kita punya kontribusi buat negara dan buat masyarakat di Indonesia. Gimana pendapat Prof? Ini, ya, Prof. Saya kepada beliau-beliau, Pak Erick, mungkin Bapak Presiden gitu ya, memberikan kesempatan kepada yang muda-muda, ya. Karena apa? Ketika negeri ini diproklamirkan, itu banyak yang muda-muda juga pada saat itu, ya. Bukan saya mengkritik yang sudah senior, bukan. Tetapi kalau kita ingin melakukan suatu perubahan besar, itu harus dimulai dari yang muda-muda ini. Tetapi juga jangan kemudian kita menghilangkan peran yang tua-tua, ya. Jadi beri kesempatan, yang penting memberi kesempatan, dan beri kesempatan kita dengarkan apa ide-idenya untuk melakukan perubahan-perubahan besar. Yang senior juga boleh, siapa tahu dia juga punya ide-ide yang lebih bagus lagi. Artinya apa? Dia dari segi usia boleh senior, sudah tua gitu ya, tetapi mungkin dari idenya dia masih anak muda. Jadi yang saya harapkan adalah beri kesempatan, ya, beri kesempatan. Nah, masalahnya kesempatan itu kalau kita mau berikan, tentu akan
repot kalau kita punya regulasi yang sangat ketat, ya, bahwa orang harus menduduki jabatan ini, pengalaman ini baru bisa. Nah, saya alhamdulillah dalam karir saya bisa menjadi guru besar mungkin pada waktu itu termuda. Karena apa? Karena regulasi pada waktu itu memang mendukung saya. Kalau misalnya sebelumnya saya ini harus pangkatnya 4E dulu sampai mentok baru bisa jadi guru besar. Ya. Nah, alhamdulillah pada waktu itu ada kasusnya Profesor Patmo Sancoyo. Beliau masih muda, pangkatnya tidak mencukupi untuk jadi guru besar, tapi beliau berhasil untuk memisahkan bayi kembar secara selamat. Wah, orang bilang nih hebat ini. Masa nggak bisa? Akhirnya dirombak aturannya dan memungkinkan yang pangkatnya rendah bisa juga menjadi guru besar. Nah, itu terus kemudian Prof. Erman Raja Guguk, guru kita semua, Chris dan saya, beliau juga hanya pangkat rendah, tapi saya bisa jadi guru besar. Tapi pada waktu itu usia beliau memang sudah senior. Nah, lalu beliau melihat saya nih, melihat figur saya yang mungkin beliau bilang, kalau dulu saya ini bisa merombak dengan tidak adanya regulasi, pangkat rendah bisa jadi guru besar. Sekarang pertanyaannya adalah, bisa nggak anak muda bisa menjadi guru besar, ya, walaupun pangkatnya masih rendah? Itu beliau curahkan kepada saya. Saya didodir tuh, dibilang setiap semester kamu store berapa akum yang kamu harus sudah buat ini dan sebagainya. Kalau kurang aja dikasih ngajar di sini, kurang seminar, nanti seminarnya beliau pura-pura bilang saya nggak bisa, biar nanti nih yang muda nih Hikmahanto. Nah, kayak begitu. Jadi regulasi itu memang bagus, tapi kadangkala regulasi itu menutup kesempatan yang muda untuk bisa berperan. Nah, seandainya itu dibuka kesempatan itu, nah ini bagus nih, ya. Jadi yang ketiga juga memang sih, kalau misalnya kita sudah berani mengatakan saya mau mencoba menjadi direksi dan kemudian jadi. Nah, sekarang ini kan yang jadi masalah, jadi direksi baru setahun udah diganti. Nah, kalau anak muda 1 tahun diganti, terus setelah ini ngapain gitu nih? Ya. Tapi saya optimis nih. Kalau teman-teman yang muda-muda ini bilang bahwa saya berani gitu ya mengambil resiko itu. Kalau misalnya pun saya nggak dikembalikan ke tempat asal di BUMN gitu, karena juga susah. Posisi udah bintang jadi jenderal, tapi kembali lagi nanti menjabat kedudukan sebagai letkol gitu kan juga susah juga ya. Nah, tapi ini yang muda-muda nih, ya, Anda harus berani bilang gini, kalau saya suatu ketika nanti dipilih menjadi katakanlah direksi dan kemudian saya ternyata cuma 1 tahun atau 2 tahun setelah itu selesai, maka ya nggak usah kembali lagi. Ini bukan kayak di perguruan tinggi, kalau jadi dosen sih enak, ya, nggak jadi dekan, nggak jadi rektor, balik lagi jadi apa? Jadi dosen. Ya memang karena kita kerjaan dosen, tugas tambahannya itu adalah menjadi pejabat struktural. Tetapi kalau misalnya di perusahaan nggak bisa kayak begitu. Artinya apa? Kita harus berani mengambil resiko itu dan kita bilang dengan kualitas seperti kita ini harusnya kita laku di mana-mana. Ya. Itu yang penting itu adalah kualitas itu kita sudah sampai di situ. Kalau sekali lagi kita nggak soan-soan, ya, terus kemudian ngasih duit, ngasih ini dan lain untuk dapat jabatan itu, tapi karena kualitas kita, ya boleh kita cuma 1-2 tahun di sini, nanti ditaruh lagi di mana gitu ya. Nah, selama sebelum dapat pekerjaan yang lain, ya jadi dosen. Siap Prof. Optimisme itu harus ada Prof ya. Tapi pesannya regulasi Prof ya. Kalau bisa regulasinya disesuaikan. Karena bisa saja Prof, kadang-kala kita nggak punya independensi terhadap diri sendiri. Contoh ya Prof ya, anak muda dia punya keluarga tuh Prof. Kira pasti tanya sama keluarga dulu tuh Prof. Aku boleh nggak jadi direksi? Wah pasti yang paling marah tuh istri sama ibu. Oh nanti begini kan gitu Prof ya. Jadi akhirnya nggak punya otoritas lagi terhadap dirinya. Tapi kalau orang optimis, kalau dikasih keamanah, maka dia akan berikan yang terbaik. Kalaupun nanti akhirnya tidak diberikan amanah lagi, maka dia yakin dengan kemampuan dan kompetensinya. Saya rasa itu, Prof ya. Iya. Siap. Jadi kalau orang optimis itu adalah yang disebut sebagai risk taker. Dia berani mengambil resiko. Ya. Tapi kalau misalnya orang yang pesimis, ya dia risk apa itu istilahnya? Yang terima aja resiko. Oh, gitu, Prof. Ya. Itu beda. Ya, saya juga dulu bilang sama istri saya waktu udah jadi lawyer, gajinya udah $, saya ngambil resiko, saya ini belum selesai S3, saya kepingin balik ke Inggris 3 bulan aja,
ya, untuk saya bisa selesaikan. Wah, istri saya udah ngomel-ngomel, anak kita gimana, sekolah udah begini. Saya bilang sama istri saya, Mah, ya, kasih saya kesempatan 3 bulan ini. Nanti insya Allah kalau misalnya saya udah jadi dokter, semua itu akan kembali. Tapi kalau misalnya saya pun gagal jadi dokter, saya akan tetap jadi lawyer dan kembali juga. Tapi kasih saya waktu yang 3 bulan. Dan alhamdulillah, ya, artinya memang kalau misalnya keluarga kita, sekeliling kita kadang-kadang ketika kita mengambil resiko bukan salah satu penghambat, bukan, tapi mereka ini yang realistis melihat situasi. Tetapi kan dalam situasi yang kayak begitu kan kita harus menjadi risk taker, resiko, ya. Tapi resiko yang kita sudah perhitungkan, gitu. Baik Prof, bincang-bincang sudah hampir 1 jam. Saya rasa belum sampai 1 jam sih Prof, tapi udah membuat Prof kayaknya letih nih. Ya, kan gitu Prof ya. Terima kasih. Kalau saya untuk anak muda nggak pernah letih. Aduh gitu Prof, optimis Prof. Jadi suatu saat nanti kapan ini investasi saya. ya kapan kasih tahu Pak Andika ada anak muda di PTPN juga mau ngobrol sama beliau Prof gitu kan. Gitu Prof. Sama Pak Erick Thohir juga Prof. Itu yang berat tuh kalau Bercanda Prof tapi serius gitu. Baik Prof. Terima kasih Prof. Kita doakan terus Prof Gihik selalu sehat-sehat bersama keluarga. Ya, selalu memberikan warna buat optimisme di Republik ini Prof. Dan bagi kami Prof adalah guru sepanjang masa dan seumur hidup. Terima kasih Prof waktunya. Baik Opers sekalian, setelah tadi kita berbincang-bincang dengan guru saya dan tokoh di Republik ini Profesor Hikmanto Juwana, SH LLM PhD, kiranya dapat memberikan manfaat buat kita semua Opers yang ada di Indonesia, tetap berkontribusi buat negara, BUMN khususnya, dan dimanapun saja kita bekerja, dan bersihkan hati dan pikiran, tetap optimis. Terima kasih. Salam BHP Opers. Seoptimis apa Anda? Seoptimis jika 1:1000 kita adalah satunya. Seoptimis jika itu adalah lubang jarum, maka kita masuk ke dalam lubangnya. Dan seoptimis jika orang bilang itu tembok, maka kita cari pori-porinya dan kita masuk ke dalamnya. Tetap optimis.